Saat sedang sibuk, tukang kebersihan tanpa sengaja menemukan seorang wanita pelanggan yang datang untuk rapat di perusahaan. Ada lubang di antara manset. Dia baik hati, mengeluarkan jarum dan benang yang selalu dibawanya untuk menambalnya, agar terlihat lebih cantik. Tukang kebersihan dengan baik hati menambahkan motif rumput keberuntungan padanya. Namun yang tidak diketahui tukang kebersihan, wanita pelanggan tersebut ternyata putri dari direktur perusahaan. Putri direktur merasa bahwa bibi di depannya sangat sederhana dan baik hati, dan usianya cocok dengan ayah yang masih lajang. Maka dia berencana untuk memperkenalkan bibi tersebut kepada ayahnya. Namun ketika tukang kebersihan melihat wajah direktur, dia langsung terpaku di tempat. Orang ini sepertinya agak dikenal. Sebenarnya, putri direktur telah memikirkan dengan keras untuk mencari. Tidak diketahui berapa banyak pikirannya yang dipusingkan, agar sisa hidup ayahnya lebih berwarna. Maka dia memanggil bibi penari tari lapangan untuk pulang. Namun direktur segera menyadari bahwa semua orang ini datang hanya untuk uang. Demi menghindari agar putrinya tidak khawatir lagi, maka dia dengan sembarangan mencari seseorang untuk mengurus surat nikah. Namun karena urusan pekerjaan mendesak, dia pergi ke luar negeri. Maka dia memberikan 10.000 yuan, dan jam perak senilai jutaan yuan yang dibawanya kepada orang tersebut. Serta berjanji bahwa setelah dia kembali ke negara, dia akan membuat wanita itu hidup dalam kemewahan. Wanita itu pulang dan memberikan 10.000 yuan kepada menantunya yang sedang hamil. Namun si menantu yang jahat setelah menerima uang tersebut, langsung mengusir wanita itu keluar dari rumah. Sementara itu, suami yang menikah secara mendadak juga mengirim pesan singkat, menyatakan ingin melihat istrinya sebelum pergi ke luar negeri. Siapa sangka pada saat itu, tiba-tiba mobil yang melaju menabrak wanita itu hingga terlempar. Direktur yang menunggu di bandara melihat bahwa istrinya belum juga datang, lalu memerintahkan sopir untuk pergi. Namun si wanita tepat saat itu melewati kecelakaan di jalan. Setahun berlalu, wanita itu meskipun tubuhnya sembuh, namun kecelakaan membuatnya lupa akan wajah suaminya. Agar bisa bertahan hidup di kota besar, dia yang berpendidikan rendah, hanya bisa bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan. Namun dia tak pernah terbayangkan, ketua perusahaan ternyata adalah suaminya yang menikah secara tiba-tiba. Manajer suaminya meremehkan wanita desa, dan sering menyusahkan dia. "Manajer, saya tidak menjawab telepon tadi. Lagi pula, itu adalah keadaan khusus. Ada seorang gadis kecil, kemejanya rusak. Jangan berdebat dengan saya. Sebenarnya saya tidak ingin menggunakan petugas kebersihan yang sudah tua. Lagi pula, dia dari desa, licik dan curang. Meskipun sebagai petugas kebersihan di perusahaan, ini menurunkan citra perusahaan. Potongan 1,500. Jika kamu berkata lagi, pergilah. Sepertinya kamu yang harus pergi." "Ketua, kenapa kamu datang?" "Oh, dia adalah petugas kebersihan dari desa. Tidak patuh aturan dan tidak menghormati. Ada masalah dengan orang desa. Apakah orang desa harus diperlakukan seperti itu? Sebagai manajer logistik, seharusnya Anda memperlakukan semua orang sama. Mempermasalahkan orang lain hanya karena memiliki sedikit kekuasaan. Saya melihat Anda, manajer ini, jangan jadi ketua dewan juga. Saya